Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan bisnis plan yang saya buat mengenai bisnis minuman dengan brand Milky Land. Mengenai latar belakang Milky Land, dewasa ini banyak jenis minuman yang diperdagangkan, mulai dari yang kecil hingga yang besar, dari harga yang murah hingga harga yang mahal. Dalam memenuhi kebutuhan asupannya, banyak masyarakat tidak mau ribet dan memilih membeli minuman yang siap minum. Dan saat ini banyak minuman yang bervariasi macamnya tetapi kesehatannya tidak terjamin. Oleh karena itu, saya berinovasi menciptakan produk minuman yang cepat saji yang bisa dikonsumsi oleh segala usia. Visi dan misi Milky Land. Yang pertama, visinya yaitu menjadikan Milky Land sebagai minuman yang sehat sehingga dikenal masyarakat luas dan dijadikan pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, misinya yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Analisis aspek lingkungan. Yang pertama mengenai tujuan. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk menganalisis apakah kondisi lingkungan bisnis mendukung untuk menjalankan bisnis atau tidak, serta untuk menganalisis dampak negatif yang muncul dari adanya bisnis tersebut. Yang kedua mengenai analisis lingkungan operasional. Lingkungan yang paling dekat dengan usaha bisnis yaitu seperti pelanggan, pemasok, serta pesaing. Pesaing dalam bisnis ini yaitu Side Story. Side Story merupakan minuman susu yang memiliki varian rasa yang banyak dan harganya yang relatif murah. Untuk mengatasi hal tersebut, Milky Land mempunyai diferensiasi produk tersendiri, yaitu minuman susu yang dijual dengan harga yang lebih murah dan dijual dalam kemasan menarik serta terdapat tambahan jelly dan bervariasi yang bermacam-macam. Yang ketiga mengenai analisis lingkungan industri. Kondisi persaingan dagang yang relatif sehat dan tidak ada masalah yang menentu. Untuk bisnis Milky Land ini yang masih baru di kalangan masyarakat belum terdapat hambatan. Yang keempat mengenai analisis lingkungan jauh. Lingkungan eksternal usaha dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial, politik, teknologi, global, serta gaya hidup. Dan usaha ini layak dan pantas untuk dijalankan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar pada bisnis Milky Land ini yaitu masyarakat Solo Raya yang hendak mencukupi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna, serta masyarakat yang menyukai sesuatu yang unik dan menarik, khususnya usia dari 11 tahun hingga 40 tahun. Yang kedua, target pasar. Milky Land mempunyai target dan tujuan yaitu mengkolaborasikan susu dengan topping jelly yang dapat diterima oleh masyarakat modern karena perubahan zaman. Produk ini diharapkan dapat menjadi jawaban dari masyarakat yang tidak mempunyai waktu yang cukup dalam memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurnanya. Yang ketiga, positioning pasar. Positioning pasar dalam produk Milky Land ini yaitu inovasi minuman yang berbahan dasar susu yang dikolaborasikan dengan jelly yang cocok diminum untuk semua kalangan dan harga yang terjangkau untuk semua orang. Yang keempat, analisis pesaing. Dengan adanya pesaing yang banyak, maka Milky Land menginovasikan produk dengan memunculkan minuman yang kekinian yang berbahan dasar sehat. Tidak hanya itu, harga yang ditawarkan relatif terjangkau untuk semua kalangan. Dalam persaingan ini, Milky Land juga menganalisis kekuatan serta kelemahan pesaing agar usaha dapat bersaing secara sehat.
Selanjutnya mengenai analisis SWOT. Yang pertama mengenai kekuatan atau strength. Kekuatan yang pertama yaitu produk yang berbagai varian rasa. Yang kedua, proses produksi yang aman dan higienis. Serta yang ketiga, dapat dikonsumsi oleh semua orang. Mengenai kelemahan atau weakness. Yang pertama, banyaknya pesaing yang serupa. Yang kedua, cepat mudah basi karena sifat susu yang tidak tahan lama serta belum mempunyai toko offline. Serta yang ketiga, berubahnya minat masyarakat dengan tren minuman lainnya. Mengenai peluang atau opportunity. Yang pertama, banyaknya masyarakat yang menyukai minuman susu sebagai minuman yang sehat dan bergizi. Yang kedua, kemasan yang unik dan menarik. Serta yang ketiga, masyarakat yang konsumtif dapat mempermudah dalam memasarkan produk. Mengenai ancaman atau threat. Yang pertama, produk yang mudah ditiru oleh orang lain. Yang kedua, apabila kualitas serta rasa yang berkurang memuaskan, dapat mengancam keberlangsungan usaha. Dan yang ketiga, pesaing yang lebih dahulu memasarkan produk lebih kuat dan mulai menguatkan pasar yang luas. Mengenai bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Nama brand dari produk ini yaitu Milkyland. Milkyland adalah minuman yang berbahan dasar susu serta terdapat topping jelly. Milkyland akan dipasarkan dengan menggunakan kemasan botol yang berukuran 250 ml dengan adanya stiker untuk varian rasa dalam botol. Yang kedua, price. Penetapan harga menggunakan going rate, yaitu dengan cara melihat dan membandingkan harga pesaing. Harga pasaran Milkyland ini yaitu sebesar Rp8.000. Yang ketiga, promotion. Promosi yang dilakukan melalui keluarga, lingkungan rumah, teman-teman sekitar, teman kampus, teman online, serta melakukan promosi penjualan online. Yang keempat, place. Tempat produksi dan distribusi masih menggunakan rumah owner, yaitu yang beralamatkan di Banga Sine Sragen. Yang kelima, people. Dalam melayani konsumen secara online harus selalu ramah, sopan agar memberikan kenyamanan kepada konsumen. Hal tersebut sangat penting karena berkaitan dengan proses pembelian. Yang keenam yaitu proses. Proses produksi sangat memperhatikan kebersihan serta kelengkapan supaya Milkyland tetap terjaga kualitasnya dan konsumen merasa senang dan puas terhadap produk Milkyland. Yang ketujuh, physical evidence. Penjualan produk yang dilakukan secara online, maka alat pemasarannya menggunakan media sosial dengan membuat konten yang menarik serta terdapat sistem COD untuk pelanggan yang berada di wilayah Sragen Kota. Mengenai analisis teknis dan teknologi. Yang pertama, analisis teknis. Bahan baku Milkyland diperoleh dari pasar tradisional dan marketplace. Bahan baku yang diperoleh dari pasar tradisional yaitu berupa susu, perasa, serta jelly. Dan bahan baku yang diperoleh dari marketplace yaitu botol plastik, dikarenakan harga yang ditawarkan lebih murah daripada pasar tradisional. Yang kedua, analisis lokasi bisnis. Lokasi usaha Milkyland ini akan didirikan di Banga Sine Sragen karena masih menggunakan rumah owner sebagai tempat produksi. Yang ketiga, analisis teknologi. Milkyland menggunakan teknologi terkini dan maju seperti kompor gas, kulkas, wadah yang food grade. Dalam pengemasan, Milkyland juga menggunakan stiker sesuai dengan rasanya. Juga memanfaatkan perkembangan teknologi dari media sosial untuk menawarkan produk antara lain seperti menggunakan Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, serta TikTok. Mengenai analisis manajemen dan sumber daya manusia. Mengenai analisis penjadwalan.
Penjadwalan usaha ini yaitu meliputi hari kerja dan jam kerja. Bisnis ini beroperasi setiap hari, mulai dari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Serta rencana organisasi pada bisnis ini yaitu nama usaha yaitu Milky Land, nama pemilik yaitu saya sendiri, Farah Kartika Ratmadini. Tempat usaha beralamatkan di Bangak Sini Sragen. Jumlah sumber daya manusia yaitu 1 orang sebagai owner, serta bentuk usahanya yaitu minuman. Analisis keuangan. Analisis keuangan terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan modal investasi dan kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal investasi seperti peralatan yang digunakan dalam memproduksi Milky Land seperti yang tertera pada tabel tersebut. Mengenai kebutuhan modal kerja yaitu seperti bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi Milky Land yang bisa dilihat dalam tabel tersebut. Selanjutnya proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan terbagi menjadi 2, yaitu proyeksi pendapatan dan proyeksi pengeluaran per bulan. Proyeksi pendapatan dapat dilihat dalam tabel tersebut. Untuk proyeksi pengeluaran per bulan bisa dihitung sebagai berikut. Biaya peralatan sebesar Rp270.000, biaya operasional sebesar Rp277.000 dan totalnya sebesar Rp547.000. Analisis keuntungan. Untuk menghitung analisis tersebut menggunakan break-even point dan harga penjualan produk. Untuk menghitung break-even point dapat dihitung sebagai berikut. Total pengeluaran sebesar Rp547.000 dan harga jual sebesar Rp8.000. Jadi break-even point-nya sama dengan Rp547.000 dibagi dengan 8.000. Jadi totalnya terdapat 69 pesanan per bulan. Sedangkan untuk harga penjualan produk dapat dihitung sebagai berikut. Target penjualan sama dengan 69 botol. HPP per unit sama dengan 277.000 dibagi dengan 69. Jadi Rp4.041.000. Harga jualnya sebesar Rp8.000. Jadi net income yang diperoleh sebesar Rp4.014 dikali dengan 69. Jadi totalnya Rp276.966.000. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa produk Milky Land layak untuk diproduksi, dipasarkan, serta dikonsumsi karena produk ini terjamin kualitasnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pemilihan bahan baku dan proses pembuatan yang higienis yang sudah melalui proses uji coba. Milky Land juga memproduksi produk dengan teliti, bersih, sehat, dan tentunya halal agar semua kalangan dapat mengkonsumsinya.